dari gelontoran anggaran 620 gitu ya, 670 guys. Yakin Ji itu kalau Pak Desa tidak korupsi? Gimana kabar Pak Kades? Alhamdulillah baik, segar dan lagi fit. Apanya yang fit? Ya semuanya. Iya, tahun 2022 jabatan Pak Desa sendiri sudah berapa tahun di sini? Berjalan 3 tahun. Berjalan 3 tahun. 3 tahun. Jadi habis masa jabatan di 2024. 2024. Berarti masa jabatan Kades itu 6 tahun. 6 tahun. Apa saja yang sudah dilakukan sama Pak Desa ini untuk di Desa Asimbu Mulia ini? Atau mungkin bisa diceritakan lebih awal perjalanan Desa Asimbu Mulia ini? Cerita deh. Ya, kalau suruh cerita perjalanan Desa Asimbu Mulia tentunya saya lahir di sini, besar di sini. Otomatis kalau cerita terkait perjalanan saya kepala desa yang ketiga. Kepala Desa yang ketiga. Dari definitif. Dari definitif tahun 85. Tahun 85. Zaman transmigrasi. Transmigrasi. Kemudian sejauh ini perjalanan-perjalanan itu apakah ada rintangan atau adakah hal-hal yang memang menarik untuk diceritakan untuk di channel ini supaya lebih memberikan motivasi teman-teman yang nonton atau para Kades yang nonton? Ya, kalau bicara rintangan ya pasti adalah di dalam fase perjalanan ke pemerintahan itu suka dukanya pasti ada, yaitu pro dan kontra terkait mungkin kebijakan atau program yang turun nggak sesuai harapan masyarakat. Ya, itulah yang menjadi tantangan saya selaku kepala desa, bagaimana meyakinkan masyarakat itu bahwa menjadi konsep desa mandiri itu kayak apa. Ya, itu yang saya lagi terapkan dan canangkan. Tahun ini ya? Iya. Atau tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya, dari awal saya menjabat, bahwa tahun 2018 saya dilantik. Di situ saya mulai tanamkan bagaimana kita harus bisa menjadi desa mandiri. Konsep menjadi desa mandiri itu harus apa? Ya, kita harus bisa berdiri sendiri di kaki sendiri. Berdiri sendiri. Kemudian dengan anggaran yang begitu besar digelontorkan dari pemerintah pusat ke desa-desa ini, kan begitu banyak hal yang bisa kita buat ini di desa kan. Nah, kebetulan dari aturan terbaru kali ini kan untuk desa sendiri itu sudah dibagi memang pos-posnya. Nah, apa inovasi dari Kades Desa Asimbu khususnya Bang Yudi ini? Apa inovasi terbaru? Oke, kita jeda dulu ya sedikit. Siap. Oke. Terima kasih. Kopi Terobika hasil panenan Desa Asimbu ini. Oh, begitu kan? Jangan borok. Bener ini, bener. Cuma ya. Hasil panen cuma ya kita masih sistemnya manual kan? Oh, siap. Ya mungkin ke depan ini bisa menjadi referensi untuk menjadi usahanya Bumdes. Oh, mantap. Ya, berarti harapan mungkin itu. Iya. Oke, kita lanjut Bang. Tadi masalah aturan yang sudah disosialisasikan kemarin dari pihak DPMD Kabupaten Konawe Selatan. Betul. Kemudian dari aturan-aturan tersebut sudah diposkan memang berapa banyak tentang penggunaan anggaran yang ada di Konawe Selatan, khususnya di desa-desa, dari 40%, 8%, sampai 32% dan 20%. Itu sudah diposkan memang. Nah, kreativitas dari pemerintah desa dituntut kali ini. Iya. Nah, apa saja sih kreativitas dari Kades Asimbu Mulia ini untuk menghadapi aturan yang begitu ketat gitu? Iya. Kalau bicara kreativitas menghadapi aturan yang begitu ketat, kita hanya punya peluang di 32%. 32%. Peluang apa nih? Peluang congkek-congkek atau gimana? Bicara peluang bahwa saya harus melihat untuk pemulihan ekonomi ini
Terus berbicara kita untuk desa mau mandiri, Hmm. saya lebih apa ya? Saya bikin untuk modal usaha BUMDes. Modal usaha lo lebih ke situ, BUMDes. Iya, ke BUMDes. Berapa? 100 juta. Banyak juga ya. Terus anggaran yang di awal untuk keseluruhan anggaran untuk ke pemerintah desa sendiri di tahun ini berapa? Berkisar 670-an juta. 672 Nah, juta. 670-an juta. Jadi 8% untuk penanganan COVID, Mm-mm. 20% untuk ini apa? Tahanan pangan. Mm-mm. 40% BLT, sisanya 32%. Di 32% itu masih ada insentif kelembagaan. Ya. Dari situ saya berpikir bahwa kebetulan BUMDes kami lagi bekerja sama Bakti untuk pengembangan internet desa yang dalam hal ini BUMDes Cahaya Bersama Desa Asmi Mulia lagi bergerak di bidang itu. Apa saja? Apa bidang apa itu? Apa pengembangan internet itu bidangnya kayak kita itu pemasangan wifi ke rumah-rumah. WiFi ke rumah-rumah. Oke. Kita bahasa kerennya udah belum nyampe ke sana, jadi ada yang dipahami di sini. Ya, bekerja sama dengan Kemenkominfo. Iya, Kemenkominfo yang di bawah naungannya itu ada Bakti gitu ya. Bakti. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa share Bakti itu apa? Badan informasi yang jelas badan informasi tentang Kemenkominfo di pusat sana. Kemudian dia memberikan peluang untuk desa-desa bekerja sama, kemudian menerapkan desa digital itu dengan bekerja sama juga dengan BUMDes di desa tersebut, sehingga income dari income dari desa itu ya, dari BUMDes bisa dapat dan bisa memicu pertumbuhan ekonomi tentunya. Oke, dari gelontoran anggaran 620 gitu ya, 670 guys. Yakin Ji itu kalau Pak Desa tidak korupsi. Jangan berpikir macam-macam. Mungkin kita jelaskan dulu, klarifikasi dulu dengan Pak Desa. 670. Iya. Apakah ada peluang-peluang cuan-cuan di situ yang bisa dikorek untuk kepentingan pribadi Bapak Desa? Kalau saya berpikir tidak ada. Kenapa? Ya, pos-posnya udah jelas. Dari 20, 8%, 40, 32. 32. Lalu apa yang menjadi pengharapan para termasuk Ade sendiri, Pak Yudi? Apa yang menjadi harapannya dengan anggaran yang begitu besar, tidak ada income yang begitu nyata untuk Pak Desa sendiri. Nah, sebelum kita ke situ, karena sejarah perjalanan Konawe Selatan dari Kades 360 lebih desa ini, 336 desa ini, banyak sekali Kades yang sudah melakukan kesalahan dalam pengelolaan anggaran dana desa, sehingga mereka sudah diamankan di pihak kepolisian dan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Nah, apa yang menjadi motivasi Bapak Yudi sendiri? Kenapa mau tetap bisa bertahan di pemerintahan desa ini dengan begitu derasnya gempuran dari aturan atau regulasi dari tentang pengelolaan dana desa. Sementara ada keluarga kita di rumah yang ada keluarga kita yang kita memang mau hidupi mereka dengan segala macam polemik yang ada di kepemerintahan ini. Apakah bisa kita untuk melayani keluarga sendiri? Gimana itu? Bisa. Kenapa saya katakan bisa? Ya, kita itu menjadi seorang kepala desa ini bukan nyari kerja. Saya anggap bagian dari ibadah. Ibadah? Iya. Kenapa bisa ibadah? Ya, bukankah ibadah itu sholat atau apa gitu kan? Kan ibadah itu bukan hanya sholat. Ya.
kita melayani masyarakat juga bagian dari ibadah. Kan gitu. Nah, kenapa saya katakan ibadah? Ya, dalam hal ini honor yang diberikan ke kita. Kalau kita berpikir tentang tugas seorang kepala desa, banyak kegiatan sosialnya, kan gak cukup. Oke, baik, tunggu. Saya potong dulu. Masalah terkait disinggung masalah honor, teman-teman. Kan banyak teman-teman yang tidak tahu nih tentang honor kepala desa, khususnya di Kabupaten Konawe Selatan ya. Nah, sekarang kita tanya nih, kalau honor kepala desa ini berapa sih? 3 juta. 3 juta per bulan. Tunjangan 500. Berarti 3.500.000. 3.500.000 per bulan. Ya. Sama dengan gaji PNS juga ya. 3.500.000. Menurutnya teman-teman sekalian, khususnya teman-teman yang lagi nonton ini mungkin nanti bisa komen di kolom komentar kita tentang bisakah ini, saya berikan pertanyaan, bisakah seorang kepala desa dengan gaji 3.500.000 dan mengelola uang sebesar 6.670 juta dengan segala macam regulasi dan segala macam permasalahan di desanya itu dia akan selesaikan. Dia menjadi tanggung jawab, menjadi orang tua di desa itu. Penanggung jawab semua seluruh masyarakat di desa Asembu Mulia. Bisakah dia hidup dengan uang 3.500.000 untuk keluarga dan saudara-saudaranya di situ? Silakan teman-teman yang mau nulis jawabannya, silakan di kolom komentar. Oke, sudah ya. Sekarang kita lanjut lagi kembali. Sampai tadi di pokok permasalahan apa, Pak Des? Jadi jangan terlalu tegang. Tadi ini kita bukan kejaksaan ini. Iya. Tadi seorang kepala desa dengan gaji atau honor sekian itu bisa nggak? Ya, saya katakan bisa saja. Tergantung kita bagaimana. No? Kenapa saya katakan bisa? Ya, kita harus memang punya usaha. Usaha sampingan. Ya. Pak desa harus punya usaha. Dalam hal ini untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Gitu. Kenapa? Ya. Kegiatan rumah tangga kepala desa banyak. Contoh, ada tamu, ada kegiatan sosial. Itu. Iya. Gitu. Dan itu membutuhkan membutuhkan kos biaya. Kan begitu. Tidak mungkin kita hanya jalan-jalan tidak pakai. Di regulasi adakah itu? Kalau bicara di regulasi tadi bahwa ya kita ada operasional, toh? Tapi operasional itu dikembalikan ke desa dengan besarannya. Berapa kita mau ngasih operasional? Kalau tahun-tahun sebelumnya diatur oleh Pemda, tapi sudah 2 tahun ini kan dikembalikan ke desa untuk mengatur besaran operasional. Iya. Dipahami. Nah, agak jauh kita mengambil informasi tadi tentang desa ini yang sudah bekerja sama dengan Kemenkominfo. Ini bukan main-main ini. Para sahabat-sahabat sekalian, ini bukan main-main. Kalau untuk kerjasama dengan pihak kabupaten itu ya bisa dibilang oke lah, tidak ada masalah. Tapi ini yang spektakuler sekali karena beliau ini sudah bekerja sama dengan Kemenkominfo dan Bakti dalam hal ini untuk menyebarluaskan masalah desa digital. Nah, pertanyaannya, apakah yang menyebabkan, apa menjadi acuan dari Kemenkominfo atau Bakti, kenapa di Asembu Mulia saja? Kenapa tidak di desa-desa lain untuk dalam hal ini untuk kerjasama? Apa itu yang bisa menyebabkan? Yang jelas, saya selalu update terkait regulasi terbaru. Apa yang menjadi keinginan pemerintah pusat, kan gitu. Itu dasar pertama. Jadi program yang saya terapkan di desa ini adalah apa yang jadi tujuan pemerintah pusat itu coba kami canangkan di desa ini. Bisa nggak? Kan gitu. Nah, jadi program yang kita kerjakan di sini
tidak apa ya, tidak keluar dari program yang diinginkan pemerintah pusat. Oh, seperti itu. Ada digitalisasi desa, BUMDes, wisata, BUMDes atau wisata. masuk dalam regulasinya semua. Masuk dalam regulasi. Ya, contohnya hal kecil. Hari ini bicara BUMDes kita punya. Oke, BUMDes. Bicara Apa saja BUMDes. sih? Tunggu, kita bedah satu-satu nih. Ada BUMDes. BUMDes. Apa saja sih unit usaha-usaha yang ada? BUMDesmat. BUMDesmat. Apa saja itu yang ada di dalam BUMDes? BUMDesnya untuk 9 bahan pokok. 9 bahan pokok. Oke. BUMDeskel. BUMDescare. Ah. Apa itu? Perbengkelan. Perbengkelan. Iya. Care ya. Berarti dia juga panggilan. Ya bisa saja. Pokoknya yang menyangkut tentang perbengkelan motor, ya. Yang penting tidak yang lain-lain. Ah, gitu. Nah, sekarang terkait wisata. Wisata. Nah. Yang terkenal sekali di seluruh dunia itu Iya, ya. iya. Dalam hal ini kita masuk urutan 5 besar di lomba wisata yang diadakan Kemendes. Ya. Kita tepuk tangan dulu teman-teman semuanya. Gitu. Ini adalah salah satu prestasi yang sudah dibuat oleh Desa Asimbu Mulia. Dengan prestasinya itu, dia sebagai Desa Asimbu Mulia sebagai wisata. Ikut lomba wisata yang diadakan Kemendes. Penjuriannya nanti 6 bulan, waktunya 6 bulan. Oh, Jadi sampai bulan 6. Untuk sementara kita di posisi kelima dalam lomba wisata ini. dalam lomba wisata ini untuk mempromosikan wisata kita. Inovasi Secara desa juga nasional, ya. kan gitu. Ya, secara nasional. Siapa yang mengadakan lomba ini? Di Iya, Kementerian Desa. Kementerian Desa. Iya. Oke. Wow, keren. Salah satunya tujuannya untuk apa ya? Menumbuhkan perekonomian di desa. Menumbuhkan perekonomian desa. Untuk promosi, ajang promosi. Ajang promosi. Peluang ini saya manfaatkan. Kenapa tidak? Walaupun kondisi kita ini kayak gini. Ya. Mungkin dari promosi ini bahwa desa kita bisa dikenal, wisata kita juga bisa dikenal. Nah, ini supaya menjadi perputaran perekonomian Siap. terlarang. Berarti sejauh ini seberapa progres dari Embung Tali Asmoro ini sendiri wisatanya? Ya progres kita kemarin di pandemi sempat tutup kan, 1 tahun. Tutup, kita hari ini mulai kembali karena kita sudah di zona hijau. Bahwa ada kelonggaran bahwa kita untuk ngumpul-ngumpul, tapi tetap mematuhi prokes. Ya, di situ kita mulai garap kembali perencanaan ke depan kayak apa. Ini kita lagi mau menggagas bagaimana UMKM yang ada di Asembu ini kita bisa tempatkan di sana. Oh, UMKM. Siap. UMKM bisa kita tempatkan di sana supaya menjadi perekonomian. Gitu. Pusat perekonomian di Pusat situ bisa perekonomian. berputar dan berjalan di situ, manfaat untuk masyarakat desa. Oke. Lanjut kembali. Kenapa sih itu Embung Tali Asmoro khususnya wisata? Iya. Nah, kenapa tidak membuat hal yang lain? Gitu. Kenapa tidak membuat hal yang lain? Ya, itu sebuah terobosan inovasi bahwa kita kepengen punya tempat nongkrong lah. Dalam hal kebiasaan ya, anak-anak muda di sini nongkrong jauh. Kontrol orang tua jauh. Hari ini berarti ada tempat yang memang dalam hal ini tempat asetnya desa yang kita bisa manfaatkan untuk nongkrongnya anak-anak muda di sini. Nah, tapi tempat nongkrong ini juga bisa menjadikan pusat perekonomian untuk desa. Pendapatan yang mana dikelola sama BUMDes. Di sisi lain orang tua untuk kontrol anaknya nggak jauh-jauh. Kan itu. Ya. Ada mungkin tempatnya di wisatanya kita. Sangat masuk di akal teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang lagi nonton video ini, untuk mencari informasi terkait hal ini, saya memberikan informasi kepada teman-teman, jangan percaya kades ini. Sekali lagi, jangan percaya dulu. Kalau bukan, teman-teman datang ke sini, lihat dan buktikan Benar kenyataan yang ada di desa ini. Saya rasa mungkin seperti itu teman-teman untuk memikirkannya. Jadi podcast ngobrol bareng ini bukan hanya sekedar untuk mempromosikan beliau. Jadi teman-teman harus ke sini supaya bisa membuktikan itu. Iya. Saya dulunya tidak percaya.
Tapi ya sekarang tetap belum percaya juga Belum karena percaya. masih di sini. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, terkait masalah Embung Tali Asmoro, dibangun sejak, kabar yang saya dengar itu dibangun sejak 2019 dengan menggelontorkan anggaran 98. 98 juta, guys. Dengan hal yang seperti itu memang berat lah menurut saya. Berat, Pak. Berat sekali. Nah, sebenarnya itu Embung Tali Asmoro itu apa? Mungkin bisa diceritakan dulu. Sebelumnya itu tempat apa sih? Ya, lahan tidur. Lahan tidur. Itu lahan tidur ya, enggak termanfaatkan. Itu lahan apa? Kas desa lah. Kas desa, desa. aset desa. Dengan melihat peluang itu dan bagaimana keinginan pemerintah pusat kita itu supaya menjadi desa mandiri. Berarti kita harus punya usaha. Iya. Usahanya harus nggak satu, kalau kepingin berhasil berarti ada beberapa item usaha yang bisa dikelola oleh BUMDes. Saya melihat peluang itu, kenapa tidak? Secara regulasi pun boleh ada. Jadi kita tidak menabrak aturan yang ada. Kan gitu. Jadi itu langkah awalnya. Kenapa menjadi namanya Tali Asmoro bukan Asim Mulia atau apa? Ya. Saya ingin menerangkan apa ya? Rasa cinta kasih gitu. Tali kan ikatan. Ya. Tali kasih ke sesama. Oh, lebih ke situ. Iya, Ke lebih filosofis mencintai. ya. Filosofis lebih dari mencintai. sebuah wisata di desa ini yang mempunyai apa namanya ya, harapan gitu. Harapan. Harapannya ketika orang yang berkunjung ke situ, penduduk desa di sini berkunjung ke situ bisa bersilaturahmi, menjalin, merajut kasih dan sayang di situ. Bagi teman-teman yang belum punya jodoh mungkin bisa datang juga di situ merajut kasih, mengukur senja, mengurir mengurir asa, mengurir apa ya, pokoknya banyak lah kurir-kurir di situ nanti. Insya Allah kalau teman-teman mau berjalan-jalan ke sini. Masalah pelatihan, Kemenkominfo memilih Desa Asembu Mulia untuk melatih para kreator video atau kreator konten yang ada di Desa Asembu Mulia. Iya. Nah, harapan besarnya itu yang saya lihat adalah untuk menumbuh kembangkan para kreator atau YouTuber ya, lebih ke situnya, YouTuber muda. Nah, apa yang menjadi tujuan khusus dari Pak Desa sendiri mau mengambil program tersebut? Ya, tujuannya bagaimana anak muda itu mempunyai kreativitas. Kan gitu. Kalau kita mau berpikir bahwa harus kita punya alat yang canggih dan semua, HP ini kan rata-rata ini anak-anak muda udah punya semua. Ya. Nah, kalau kita manfaatkan dengan hal yang positif, kan menjadikan penghasilan atau penghasilan cuan. Cuan. Gitu. Iya. Ya itu tadi saya tertarik di sini. Kenapa ya? Ya mungkin selama ini kita punya anak muda belum nyampe ke sana. Bagaimana cara editing yang benar, pengambilan gambar yang benar. Nah, kebetulan kita udah kerja sama-sama bakti, dapat kepercayaan bahwa bisa kita hadirkan di sini dengan pemateri-pemateri yang handal. Nah, itu bisa mendidik anak-anak di sini itu apa ya? Menjadi kreator-kreator juga yang handal, kayak beliau-beliau gurunya hari ini, kan gitu. Nah, itu harapan saya. Jadi ke depan bahwa ada regenerasi muda ini bisa menjadi medianya desa. Nah, kita jadi nggak bingung. Ada anak desa sendiri yang bisa jadi media di desa. Oh, mempromosikan gitu ya, mempromosikan desa dengan potensi-potensi desa yang ada. Contohnya Embung tadi. Iya, Embung, kelapa. Iya. Nah, karena penghasilan keluarga saya mayoritas kelapa. Kelapa di sini. Ada yang menyadap karet, itu. Jadi itulah yang ingin kita dorong untuk apa ya? Kalau orang nyari kelapa kemana? Asim. Kita harus punya identik bahwa kelapa ini dari sana. Nah, gitu. Seperti itu. Baik teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang masih stay di sini nonton,
maksud dari pelatihan konten kreator video khususnya di YouTube, YouTuber itu. Nah, sekali lagi teman-teman saya ingatkan, kalau mau mencari cuan tadi, jadi saya agak sedikit menolak pendapat dari Pak Desa itu tentang mencari cuan di YouTube. Intinya, untuk teman-teman yang mau berkreasi di YouTube, pokoknya berkarya dulu lah. Jangan pikirkan masalah duitnya dulu. Iya. Berikan karya Sepakat, terbaikmu. saya sepakat. Lempar karya terbaikmu di YouTube sehingga orang-orang bisa mengetahui siapa dirimu. Dengan itu, dengan karya itu, kamu akan bisa mendapatkan cuan yang dimaksud tadi. Mungkin seperti itu. Iya itu, maksudnya kan Lebih kepada karya. Mohon maaf ini Pak Desa, saya agak sedikit meluruskan mungkin. Iya. Memang harus diluruskan jangan sampai salah tangkap untuk memahami. Itulah tadi konsep bagaimana pemberdayaan itu kita terapkan. Kan gitu kan. Kalau kita berdayakan semua lini, mulai dari yang muda. Kenapa? Karena mereka adalah regenerasi yang membangkitkan nanti desa ini, bagaimana desa ini bisa dikenal di seluruh pelosok penjuru Seluruh dunia malah. dunia atau apa Dunia. terkait potensi desa yang ada. Ini makanya kenapa yang muda-muda ya, secara pula berpikir mereka masih tanggap, lebih mudah untuk cepat memahami terkait pelatihan materi. Berapa hari pelatihan yang sudah dilakukan oleh Bakti sendiri? Udah 2 hari. 2 hari. Seberapa hari? Berapa hari saja kan? Rencananya 4 hari. Sudah 4 Jadi hari. dalam waktu yang sangat singkat itu ya, teman-teman harus bisa memanfaatkan, bisa mengambil ilmunya dari kegiatan pelatihan itu supaya selesai dari kegiatan itu mereka bisa berkarya. Siap. Berkarya untuk itu tadi targetnya bahwa bagaimana bisa mengembangkan potensi desa yang ada dari TV desa itu sendiri. Konten kreatif. Jadi betul. Jadi Kades ini kepala desa ini Pak Yudi banyak memberikan ruang bagi para pemuda dan pemudi khususnya untuk berkreasi. Dalam hal ini mendukung penuh kreator-kreator muda, baik dalam hal ini dia mendukung para YouTubers, para gamers dan para pelaku kreativitas yang lainnya, khususnya di bengkel, motor, dan banyak sekali. Dan itu dia sudah memberikan banyak peluang. Nah, bahkan perangkat desanya pun hampir 80% mungkin itu. 80% itu adalah kaum milenial yang sampai saat ini masih bersama-sama beliau. Dan apa yang saat ini yang menjadi dorongan Pak Yudi sendiri, kenapa sih harus memilih anak muda? Bukankah orang tua ada itu sengaja mengambil orang tua untuk menjadi menjadi pembatas dirinya untuk melakukan kebijakan-kebijakan nanti jangan sampai kelewatan dan lain sebagainya. Apa yang menjadi dorongan? Yang menjadi dorongan adalah kenapa anak muda yang saya pilih? Karena mereka ini kan regenerasi penerus gitu, anak muda. Kan gitu? Ya. Paling tidak kalau mereka ini memahami regulasi tentang pemerintahan desa, pengkaderan, ya, kita kan lebih mudah kalau mereka sudah paham terkait pengelolaan desa untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi sudah paham apa yang dia harus lakukan, apa yang dia harus bisa kembangkan. Nah, regenerasi berikutnya pun sama terus begitu terus, berjenjang. Jadi untuk kita mencari bibit nanti nggak susah. Begitu. Berarti artinya menciptakan generasi selanjutnya untuk pemimpin-pemimpin di desa ini. Di desa. Bahkan sampai ke tingkat legislatif juga bisa gitu ya. Kalau sudah paham kan lebih enak. Iya. Nah, lebih mudah. Oh, ternyata di pemerintahan itu kayak gini. Bagaimana menyikapi sebuah permasalahan. Nah, jadi satu kuncinya apa? Jangan baperan. Begitu ya. Kalau baperan berapa kan? Iya. Baca golnya gitu. Oke, tips ya. Iya.
Satu, jangan baperan aja. Jadi ya sudah wajar lah, kita namanya dinamika di dalam desa itu pro dan kontra itu ada. Kan gitu. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Ya dengan pembuktian saja. Pembuktian apa? Karya gitu ya? Ya karya. Dan karya kita itu, ya namanya karya itu tidak instan ya. Butuh proses. Itu yang harus apa ya? Kita kuat-kuat lah. Gitu. Kuat untuk apa? Mempertahankan bagaimana kita berkarya. Butuh waktu. Supaya karya kita itu bisa dilihat oleh generasi. Kenapa? Ya kita menciptakan itu untuk generasi. Iya. Kan gitu. Iya, benar. Itu salah satu tips atau masukan yang diberikan oleh para pemimpin khususnya di desa ini, Pak Yudi. Dan melihat sosok pemimpin ke depan untuk di desa ini. Iya. Apa namanya? Seperti apa yang Pak Yudi inginkan ketika Pak Yudi nanti misalkan sudah cukup 2 atau 3 periode? Yang saya inginkan adalah ya konsep yang punya konsep sama untuk kemajuan desa ini. Nah, jadi apa yang sudah kita tanamkan ini tinggal menindaklanjuti. Jadi mereka udah nggak bingung lagi untuk start dari nol. Kita udah tanamkan pondasinya. Oh, buat apa namanya, standarisasi pengelolaan semuanya. Pemerintahan itu seperti ini gitu. Kita punya standarisasi A gitu ya, atau kita punya standarisasi Z misalkan, yang paling bawah, nah ada masalah contoh. Dia harus punya di W atau Y begitu ya? Iya gitu. Kenapa? Ya, itu tadi bahwa apa yang kita kerjakan hari ini adalah konsepnya untuk regenerasi. Jadi jangkanya panjang. Kalau usaha yang ada di desa ini kita pelihara dengan baik, apa yang menjadi tujuan dan keinginan masyarakat lebih mudah kita kabulkan. Kan gitu. Ya, sangat masuk di akal sekali teman-teman sekalian. Tips-tips yang sudah diberikan, jangan yang sudah diberikan dari Pak Yudi sendiri tentang pemimpin khususnya di desa, dan menjadi harapan besar bagi kita, bagi saya juga pribadi, untuk para teman-teman milenial mau ikut terus berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan positif, baik itu bentuknya komunitas dan lain sebagainya, yang memang memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan sekitar, keluarga, dan dirinya pribadi. Apa yang menjadi masukan teman-teman untuk dialog ini, apakah cukup menarik atau tidak, cukup tuliskan di kolom komentar agar menjadi kritikan supaya kita lebih bisa berkembang dan maju ke depan. Baik, saya Baim Bikas bersama Kades Asimu Mulia, Yudi Haji Ismono Esos. Saya Yudi Haji Ismono Esos. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil dinikmati hidangan kopinya. Siap. Oke.